Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi. Aturan ini mengatur mekanisme penugasan anggota Polri aktif pada kementerian, lembaga, badan, atau komisi di luar struktur organisasi Polri. Kebijakan tersebut kemudian mendapat perhatian dan tanggapan dari kalangan akademisi hukum tata negara. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Profesor Juanda, menilai Perkap Nomor 10 Tahun 2025 tersebut telah sejalan dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 PUCC 2025. Menurutnya, semangat utama peraturan itu adalah memberikan penegasan dan kepastian hukum terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian agar tidak menimbulkan multitafsir maupun polemik di ruang publik. Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Polri memiliki semangat dan substansi yang sama dengan ketentuan dalam TEP MPR Nomor 7 MPR 2000. MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian apabila mengundurkan diri atau pensiun, khusus untuk jabatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian. MK juga menjelaskan bahwa jabatan di luar kepolisian yang dimaksud adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan fungsi dan tugas Polri. Untuk menilai keterkaitan tersebut, MK merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, tidak semua jabatan di luar institusi kepolisian secara otomatis mewajibkan anggota Polri untuk mengundurkan diri atau pensiun. Profesor Juanda menyatakan telah mempelajari secara cermat pertimbangan hukum dan amar putusan MK tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam putusan itu tidak ditemukan larangan eksplisit bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi Polri. Menurutnya, tidak ada pula larangan rangkap jabatan, maupun larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil secara mutlak. Ia menilai, penafsiran yang menyatakan bahwa seluruh jabatan di luar kepolisian wajib diisi oleh anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri merupakan penafsiran yang keliru dan tidak sesuai dengan dasar serta fakta hukum yang tercantum dalam putusan MK. Profesor Juanda menekankan bahwa penafsiran hukum harus berpegang pada pertimbangan hukum dan amar putusan, bukan pada asumsi atau opini di luar teks putusan. Terkait Perkap Nomor 10 Tahun 2025, Profesor Juanda menjelaskan bahwa Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kewajiban mengundurkan diri atau pensiun hanya berlaku apabila anggota Polri menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian. Sementara itu, jabatan di luar kepolisian yang masih berada dalam penugasan Kapolri dan memiliki hubungan dengan fungsi kepolisian tidak termasuk dalam kategori tersebut. Ia menegaskan bahwa apabila jabatan yang diemban masih memiliki sangkut paut dengan tugas dan fungsi kepolisian, maka anggota Polri aktif tidak perlu mengundurkan diri maupun pensiun. Menurutnya, hal ini sudah ditegaskan secara jelas dalam pertimbangan hukum MK dan dipertegas kembali dalam amar putusannya, sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan. Dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2025, diatur penugasan anggota Polri aktif pada 17 kementerian dan lembaga. Profesor Juanda menilai, Kapolri memandang bahwa seluruh kementerian dan lembaga tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Ia menyebutkan bahwa selama keterkaitan tersebut dapat dibuktikan secara objektif dan argumentatif, maka pengaturan dalam perkap tersebut dapat diterima secara hukum. Menurut Profesor Juanda, keberadaan Perkap Nomor 10 Tahun 2025 justru menunjukkan kepatuhan Polri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai, hal itu terlihat dari dicantumkannya putusan MK Nomor 114 PUCC 2025 dalam konsiderans peraturan tersebut. Dengan demikian, perkap ini disusun sebagai bentuk pengakuan dan tindak lanjut atas putusan MK, sekaligus sebagai upaya mencegah polemik berkepanjangan di masyarakat. Profesor Juanda juga menyampaikan pandangannya terkait keberlakuan hukum perkap tersebut. Menurutnya, sebelum diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Perkap Nomor 10 Tahun 2025 tetap sah, memiliki daya ikat, daya guna, dan kekuatan berlaku secara hukum. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu peraturan berada pada lembaga peradilan, bukan pada pendapat individu maupun pakar. Kedepan, Profesor Juanda menyarankan agar pengaturan mengenai jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian diatur secara lebih tegas dalam revisi Undang-Undang Polri. Menurutnya, pengaturan di tingkat undang-undang akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mencegah perdebatan serupa di kemudian hari. Sementara itu,
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Perkap Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan pada organisasi dan tata kerja kementerian. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.